Pemirsa, aktivitas tambang galian C oleh PT Talenta Jaya Ratelindo di daerah aliran sungai atau Das Konga menerobos hingga ke badan bendungan sehingga menyebabkan longsor di pinggir sungai dan mengakibatkan terjadinya pelebaran sungai. Aktivitas perusahaan yang mengeruk material ini dikhawatirkan akan mengganggu areal persawahan Konga sebagai salah satu titik lumbung pangan daerah di Flores Timur dengan wilayah persawahan yang cukup luas serta usaha pertanian lain di dalamnya. Terhadap kondisi ini, pemerintah desa dan warga Konga mendesak agar pemerintah segera menghentikan aktivitas perusahaan tersebut karena tidak memenuhi kewajibannya merehabilitasi dampak yang ditimbulkan dan menolak perpanjangan kontrak perusahaan di wilayah tersebut. Saya mewakili anggota tim penolakan galian C meninjau lokasi dampak yang ada dan berdasarkan keputusan kami dalam musyawarah desa itu cita-cita kami adalah penolakan. Itu adalah keputusan akhir kami. Jadi pihak-pihak instansi yang berhubungan dengan ini tolong ada tindakan lanjut untuk sebagai bentuk rehabilitasi daerah aliran sungai. Ini dampak sudah terlalu parah. Kemudian hal-hal seperti tadi yang sudah diutarakan bahwa jika melaksanakan kewajiban yang sudah di dalam MOU ataupun kesepakatan perikatan tadi, karena sudah ada dampak, maka untuk sementara biar kita hentikan saja ini, tidak bisa melanjutkan karena hal-hal itu sebenarnya sudah dibuat sebelum kerjasama kontrak MOU itu terjadi. Itu sudah dilaksanakan lebih dulu sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan itu aman. Tapi ternyata karena kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka untuk sementara kita menganggap bahwa tidak perlu untuk melanjutkan atau memberi izin galian C. Desakan warga ini juga mendapat respon dari Komisi B DPRD Vlotim yang datang meninjau langsung lokasi dan kondisi Das Konga pada Rabu 19 Mei 2021. Ketua Komisi B DPRD Vlotim, Provinus Kabelan dan Sekretaris Komisi Lambertus Nuhobaon yang meninjau lokasi tersebut berjanji akan mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali seluruh klausul yang dituangkan dalam bentuk kerjasama atau perikatan menyangkut hak dan kewajiban. Kalau misalkan dia sesuai ketentuan dia batas maksimal pengambil itu di 200 meter dari bendungan, maka ini secara kasat mata kita melihat dia kalau sudah masuk sampai di sini, maka ini sudah ada langkah-langkah yang sudah keluar dari komitmen itu, sehingga itu perlu kita lihat kembali secara baik. Dan untuk pengamanan bendungan di sini, saya kira ini memang perlu ditindaklanjuti, diperhatikan secara baik. Karena dalam kondisi begini sudah tergantung semua. Ini dampak itu kita mengkaji kembali. DPR akan mendorong pemerintah untuk melakukan kajian kembali yang melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Apakah semua klausul yang tertuang di dalam bentuk kerjasama untuk perikatan itu menyangkut hak dan kewajiban itu yang pertama sudah dipenuhi atau belum? Nah, kalau ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi, lembaga tentu mendorong pemerintah untuk bagaimana mengambil langkah-langkah konkret supaya yang menjadi hak dan kewajiban tertuang di dalam dokumen kerjasama itu harus diselesaikan. Pertama. Yang kedua, setelah melihat fakta di lapangan seperti ini, ya saya berpikir untuk bisa mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rovin, kita merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kajian kembali terhadap perjanjian yang sudah dilakukan. Karena ini sangat berdampak luas ya. Kita lihat bendungan mulai rusak, dan kalau bendungan ini rusak maka Konga sebagai salah satu titik lumbung pangan daerah itu akan menjadi sia-sia karena persawahan dan usaha-usaha pertanian lainnya akan menjadi lumpuh. Saya pikir hanya itu nanti akan ditindaklanjuti sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, Sylvester Seritokan, mengatakan dalam dokumen lingkungan yang dikaji telah diketahui dampak yang akan terjadi.
Dikatakannya PT Talenta Jaya Ratalindo yang melakukan aktivitas penggalian material mestinya membuat bronjong, menanam pohon, membuat jebakan air, serta melakukan normalisasi kali. Yang pertama itu yuk dikeluarkan oleh Kopisi sesuai kewenangan, jadi tantangan oleh Gubernur itu keluar 2018. Dari 2018 itu setelah YUP-nya keluar sesuai tahapan, maka mereka mengajukan dokumen lingkungan. Lalu tahun 2019 Mei 2019 kita bahas dokumen UKLUPL DPLH-nya. Karena kegiatan ini sudah berjalan dari 2016, maka sesuai aturan gunakan untuk menerbitkan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh penanaman modal atas nama Bupati. Dari dasar itu, dari dasar izin lingkungan itu lalu keluar lagi. Di dalam dokumen lingkungan itu kita sudah mengkaji dampak apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jadi untuk pengambilan material maka dia harus membuat bronjong, lalu menanam pohon, lalu bikin jebakan air, normalisasi kali, seperti itu yang harus dilakukan. Ada sebagian yang artinya ada bronjong, ada yang dia sudah lakukan. Untuk diketahui, Bendungan Konga mengairi areal persawahan Konga milik warga 3 desa di Kecamatan Titehena, yakni Desa Konga, Kobasoma, dan Lewolaga. Luas areal persawahan Konga mencapai 180 hektar. Dari Konga, Teddy Kalen, Legan TV.